أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa baraka sallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radiyallahu ankum. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa baraka sallam. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraga alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh wa rajulun dzakarallaha khaliya fa fatat 'ainah. Rawahul Bukhari. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wa sallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih, wa al-Ustadz Irsyad wa Ustadz Dr. Abdurrahman, wa pengurus Yayasan Masjid Muhajirin, muazzin, pengurus seluruhnya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Kita sampai ke riwayat di mana Nabi bersabda, ada 7 golongan yang Allah berikan naungan kepada mereka dengan suatu naungan atau dengan naungannya yaumal la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang laki-laki yang hatinya selalu terikat dengan masjid.
Dan yang keempat, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Ya, kemudian yang kelima, yaitu seseorang laki-laki diajak oleh seorang wanita yang memiliki jabatan dan kecantikan untuk melakukan perzinahan, lalu dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, yang kelima ya, seorang laki-laki bersedekah dengan sedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Yang keenam, mohon maaf, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah seseorang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu meneteskan air mata. Inilah 7 golongan yang mendapatkan naungan khusus di hari kiamat. Itu yang pertama, pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Yang ketiga, seseorang, ya, ini baik laki-laki maupun perempuan. Kalau masjid yang dimaksud sini laki-laki, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak maksiat oleh wanita yang memiliki jabatan, kedudukan dan wanita yang cantik, namun dia takut kepada Allah. Yang keenam, seseorang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Kemudian yang ketujuh adalah seorang yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri lalu dia meneteskan air mata. Ini hadis diterangkan oleh banyak ulama, bahkan menjadi kitab khusus dalam menjelaskan isi hadis tersebut. Di antara kitab yang ditulis secara khusus membahas hadis tersebut, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Baqi, ya, risalah tentang 7 orang yang mendapatkan naungan Allah, ya, risalatun fis sab'atil ladzina yuzilluhumullahu yaumal qiyamah, karya Syekh Muhammad bin Abdul Baqi. Nanti kita uraikan satu persatu, tapi dari sekian golongan 7 tersebut, yang cukup panjang pembahasannya itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan berikut kita uraikan satu persatu. Ini secara khusus berkaitan dengan Ashabul Kahfi, ya. Ashabul Kahfi adalah contoh konkret pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanannya di wilayah tempat tinggal mereka tersebar pemahaman menyembah berhala, tapi mereka mampu mempertahankan keimanan mereka. Dan nanti ada satu keramat mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ya, 309 tahun. Ini juga ada pembahasan apakah hitungannya Masehi atau hitungannya Hijriah, atau ini 309 tahun apakah informasi dari Allah atau pernyataan dari ahli kitab yang Allah informasikan di dalam surat Al-Kahf. Itu nanti akan dibahas satu persatu. Terkait mukjizat para anbiya, itu khusus kepada para nabi. Ada yang Allah tidurkan juga, tidurnya ratusan tahun, namanya Nabi Uzair alaihissalam. Kalau Ashabul Kahfi, kesepakatan mereka bukan anbiya, mereka orang-orang pemuda-pemuda yang soleh, ditidurkan oleh Allah
selama 309 tahun kurang lebih. Sebelum membahas Ashabul Kahf, terlebih dahulu kami ingin sampaikan bahwa ketika ruh manusia telah ditetapkan oleh Allah berpisah dengan jasad, maka hukum umumnya itu ruh itu akan ada di alam yang disebut alam barzakh. Secara umum, ruh orang yang meninggal tidak bisa lagi keluar dari alam tersebut secara umum. Ketika seseorang meninggal dunia, ruh ini akan dibawa oleh malaikat menghadap Allah, tapi tidak mubasyaratan, pertemuan secara langsung, tapi dalam riwayat dan keterangan para ulama, dibawa ruh tersebut kemudian menghadap kepada Allah, dikasih catatan. Kalau dia orang baik, maka dicatat amalan baik, dikembalikan lagi ke kuburan. Bahasanya malaikat itu di langit, dibawa ke langit. Setelah dicatat amalnya, dia orang baik, dicatat amal baik. Eliyin dalam bahasa Al-Quran, itu eliyin, malaikat-malaikat yang mencatat ruh yang ketika baru lepas dari jasad, orang baru meninggal, dibawa oleh malaikat, dicatat amal baiknya. Setelah itu ruhnya dikembalikan lagi ke alam kubur. Kuburan yang ada simbol, artinya bukan dia hidup di situ. Di situ hanya tempat jasad, tapi dia sudah berpindah ke alam yang namanya alam barzakh. Alam barzakh hajizun baina syai'ain, atau satu alam baina dunia wal akhirah, satu alam di antara alam dunia dan akhirat, dinamanya barzakh. Jadi sudah tidak bisa keluar lagi secara umum. Salah satu dalil yang menguatkan pendapat ini, sebagaimana dikutip oleh Imam As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Syarhus Sudur. Syarhus Sudur, surat Al-Mu'minun ayat 100. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang meninggal dunia, mereka berada di satu alam namanya alam barzakh, menanti di tempat tersebut, di alam tersebut, hingga hari mereka dibangkitkan. Ini secara umum. Jadi jangan sampai kita menyatakan ada orang kesurupan ruhnya fulan, ruhnya fulana. Itu nanti bisa menjelekkan orang yang sudah meninggal tersebut. Jadi tidak ada tuh kemasukan ruh orang. Ruh memasuki jiwanya orang. Satu jasad gak bisa dimasuki dua ruh. Masing-masing punya ruh di satu jasad. Gak bisa satu jasad itu dua ruh. Itu kaedahnya. Belakangan kan ada kasus almarhumah, di mana tuh 8 tahun ya kasusnya, dibunuh dan diperkosa ya. Nah ini pelakunya harus dihukum mati dalam hukum Islam, dan hukum negara juga sama. Hukum memperkosa kemudian membunuh. Kemudian kasusnya terbongkar lewat apa? Ada yang kesurupan kawannya. Nah ini jangan kita beranggapan kesurupan sebab ruh korban tersebut, tidak. Tapi itu adalah korin, jin
Yang setiap kita ini punya jin yang disebut qarin, selalu menemani kita. Qarin ada dua. Ada yang qarinnya syaitan, ada qarin malaikat. Kalau yang syaitan mengajak kepada keburukan, kalau qarinnya malaikat mengajak kepada kebaikan. Makanya Imam Ghazali, Hujjatul Islam, yang lahir 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, beliau mengatakan dalam kitab Kimia As-Sa'adah bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 sifat. Ada sifat syayatin. Semua nih kita manusia, selain para nabi, para rasul tidak ada. Manusia biasa seperti kita punya 4 sifat di dalam diri kita. Sifat syayatin, sifat setan, itu ada. Yang kedua, sifatul bahaim, sifat hewan ternak. Yang ketiga, sifatul syiba, sifat hewan buas. Yang keempat, sifatul malaika, sifat malaikat. Itu ada dalam diri kita. Makanya ketika manusia ini sudah jahat, lebih jahat dari syaitan, lebih jahat dari hewan buas. Karena apa? Karena 3 sifat jahat itu mendominasi dirinya. Sifat syaitan masuk, sifat hewan buas masuk, kemudian sifat hewan ternak yang berakal juga masuk. Sifat malaikatnya kalah. Kalau sifat malaikat ini yang mendominasi, maka 3 sifat jahat itu hilang. Dia berputar di antara 2 hal tersebut. Jadi kalau kita lihat ada orang kemasukan, bukan dari roh manusia yang sudah meninggal, tapi itu jin qarinnya. Ada pendapat bahwa jin qarin ini ada yang baik, ada yang jahat. Dia merekam semua apa yang kita lakukan itu, dia selalu bersama kita. Seperti kasus pembunuhan itu, dia menyaksikan itu, makanya dia bisa tahu siapa nama pelakunya, dia bisa cerita. Ya karena dia ada. Namanya juga qarin. Qarin itu bahasa dari Nabi Muhammad SAW. Itu hadis Nabi, riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad dalam Musnad. Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu minal malaikati wa qarinuhu minal jin." Tidaklah seorang di antara kalian melainkan ada wukil atau diwakilkan, urusannya selalu bersamanya qarin dari bangsa malaikat dan qarin dari bangsa jin. Hadis Nabi. Nah, dia awalnya baik, ada qarin yang baik, ada qarin yang jahat. Qarin yang baik ini sifatnya sama kayak manusia, ada sifat dendam, sakit hati. Kalau dia sudah cinta sama qarinnya yang manusia, kemudian disakiti, dianiaya, dia juga merasakan kesedihan, dia juga menyimpan dendam. Ketika dia menyimpan dendam, ada yang diistilahkan jin jahat, disebut dengan syaitan. Kalau syaitan istilahnya itu adalah sifat-sifat jahat. Qarin ini dimanipulasi oleh syaitan, jin jahat. Yang tadinya dia baik, diganggu juga, dikasih juga, diwasu-wasu juga. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Akhirnya dia dendam. Itu dibahas oleh para ulama di dalam kitab mereka. Nah, jadi kalau kemasukan dari jin qarin. Dan nanti juga kalau qarin kita ini jahat, nanti di hadapan Allah di akhirat, dia membela diri. Dia mengatakan bahwa manusia ini yang jahat, bukan saya yang goda. Makanya yang sudah
dikalahkan oleh sifat-sifat syaitan dalam dirinya, sifat-sifat hewan buas dalam dirinya sudah mendominasi dirinya, itu setan tidak perlu lagi masuk ke dalam dirinya. Setan tidak perlu membisikkan lagi dalam hatinya. Kenapa? Karena dia lebih jahat dari setan. Setan sendiri takut. Kalau ada manusia jadi jahat, itu setan sendiri takut. Karena 3 potensi jahat itu digabung menjadi satu. Hewan buas ada, sifat setan ada, sifat binatang juga ada. Setan juga tidak perlu lagi membisikkan kejahatan tersebut. Maka di surat Qaf itu kalau kita baca surat Qaf, ini dalilnya Al-Quran. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkata korinnya itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, ditafsirkan oleh Imam Mujahid, ditafsirkan oleh Al-Imam Qatadah, dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Mereka mengatakan yang dimaksudkan berkata korinnya di situ adalah huwa asy-syaitanul ladzi wukila bih. Dia adalah jin yang jahat yang selalu berkumpul menemani, selalu diwakilkan menemani orang tersebut. Diwakilkan menemani orang tersebut. Maka dia katakan di akhirat nanti di hadapan Allah, qala qarinuhu rabbana. Lihat, setan itu, iblis maupun syaitan, mereka itu gak ada masalah dengan Allah sebenarnya, gak ada. Ta'azim kepada Allah itu tidak hilang dari mereka. Makanya iblis waktu diusir masih mengatakan, wahai pencipta kami. Subhanallah. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah menyebut nama Allah, khawatirnya kalah sama iblis. Iblis sekalipun itu diusir oleh Allah, dia tidak pernah lupakan Allah. Dia mengatakan wahai pencipta kami, dan masih menghormati Allah, memuliakan Allah. Setan juga begitu yang tadi bahasa di surat Qaf. Ini padahal setan ini dimasukkan ke neraka, tapi ketika dialog dengan Allah, dia mengatakan qala qarinuhu rabbana. Subhanallah, wahai pencipta kami. Itu ini manusia ini yang masuk neraka, salahkan saya. Itu bukan karena saya yang menyesatkan dia. Jangan saya dijadikan kambing hitam, jangan saya disalahkan, kata setan. Setan yang disebut qarin di situ. Ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Akan tetapi dia sendiri yang sesatnya terlalu jauh, kata setan. Dia yang sesat, dia yang menyimpang, bukan saya, kata jin korin tersebut yang disimbolkan sebagai syaitan. Allah Ta'ala marah. Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan kalian bertengkar di hadapanku, kata Allah. Jangan kalian saling menyalahkan, kalian berdua sama. Saya sudah kirim peringatan lewat para anbiya. Saya sudah kirim peringatan lewat Nabi Muhammad SAW. Ini dakwah Nabi juga ke bangsa jin, bukan hanya ke manusia. Tapi kalian yang tidak mau ikut, kalian tidak mau menerima nasihatnya. Ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma'ana bizallamin lil 'abid. Dan ucapan saya tidak pernah berubah, kata Allah. Firman saya tidak pernah dirubah. Dan saya Allah tidak pernah menzolimi seorang hamba pun, kata Allah Ta'ala. Kalian yang zolimi diri kalian sendiri. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Di hari tersebut kami mengatakan kepada neraka Jahannam, bagaimana wahai neraka Jahannam, penghuninya sudah penuh belum? Apa kata neraka Jahannam? Wa taqulu hal min mazid. Neraka Jahannam mengatakan, ya Rabb, masih luas, masih butuh tambahan lagi, kata neraka Jahannam. Hadza
dalil bahwa qarin itu ada. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis juga ada. Kapan dia ada? Semenjak kita lahir. Masing-masing ada satu. Kita lahir, mulailah dia di situ. Sudah bersama kita. Makanya dalam hadis riwayat Abu Ya'la dalam Musnad, disunnahkan kalau ada bayi yang baru lahir, diazankan di telinga kanan, dikomatkan di telinga kiri untuk menjaga bayi tersebut dari qarin yang jahat itu. Nabi katakan, man wulida lahu fa'adhana fi udhunihi al-yumna wa agama fi udhunihi al-yusra lam tadurrahu sibyan. Apabila lahir seorang anak, maka dia azan di telinga kanannya dan dia qomat di telinga kirinya. Niscaya qarin yang disebut sibyan itu tidak bisa memberikan bahaya kepadanya. Jadi itu sunnah ya, mengazankan di telinga kanan, mengqomatkan di telinga kiri. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hadisnya hadis hasan. Wa al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan sunnah di dalam kitabnya, dan Imam Tirmidzi juga mengatakan hadis ini bagus derajatnya. Ya, dan di dalam mazhab Syafi'i juga banyak para ulama menganjurkan hal tersebut. Nah, jadi itu pemahamannya. Kita yang punya qarin lahirnya sama. Dalam satu keterangan ada kitab membahas tentang alam jin, hal-hal yang berkaitan dengan bangsa jin, karya Syekh Muhammad Ash-Shibli, berjudul Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan, yang nanti dita'alik oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Luqatnya. Di situ dikatakan bahwa ketika kita lahir, mulailah qarin itu sudah menggoda. Ya, makanya bayi waktu lahir menangis karena di riwayat itu atau qil dikatakan dicubit oleh dia, sehingga bayi itu menangis. Belum pernah saya lihat bayi lahir tertawa, atau belum pernah. Ya, imma dia menangis atau diam. Ya, kalau ada bayi lahir tertawa itu ajib, al-ajaib, satu keajaiban. Para anbiya lahir bayinya gak bisa digoda, mereka gak ada ini, diusir. Wafir riwayat qarinnya para nabi soleh, magom aulia bangsa jin. Ya, para aulia dari bangsa jin, itu qarinnya, karena gak ada nabi dari bangsa jin. Para nabi itu semuanya dari bangsa manusia, tidak ada dari bangsa malaikat dan tidak ada juga dari bangsa jin. Nah, dia ada terus menemani kita sampai kapan? Sampai kita meninggal, selesai. Ketika meninggal, kitanya meninggal, dianya masih ada. Makanya dia masih bisa tuh untuk ya mengungkapkan rekaman dan kesaksian yang dia lihat. Nanti dia masuk ke tubuh orang, di situ dia sampaikan apa yang dia saksikan itu. Dan kalau dia sudah dimanipulasi oleh syaitan yang jahat, maka dia akan menjadi qarin yang nanti memiliki sifat syaitan. Dia menjadi jahat. Dan disebutkan banyak ulama terdahulu, itu sahabat Nabi, ada yang bangsa manusia, ada yang bangsa jin. Rasulullah SAW itu dakwahnya itu kepada bangsa jin. Pun tahu sampai sekarang ada masjid jin. Di mana? Di kota Makkah ya, masjid jin. Di situ Nabi dakwah kepada bangsa jin. Turunlah surat jin. Di samping masjid jin, tidak jauh dari situ ada masjid pohon, Masjidus Syajar, masjid pohon namanya. Nabi ditantang oleh bangsa jin, kamu dakwah kepada kami dan kamu mengklaim diri kamu adalah seorang nabi, kata bangsa jin. Mereka banyak, nafarun minal jin dalam bahasa Al-Quran. Nafarun minal jin, sekelompok bangsa jin, berarti banyak. Kalau engkau seorang nabi, coba buktikan mukjizat. Apa yang kalian mau, kata Nabi. Itu ada pohon di situ.
coba datangkan pohon itu di hadapan kami. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjuk itu pohon. Dengan izin Allah pohon itu lepas, akarnya itu lepas dari tanah, naik terbang itu pohon. Pohon itu terbang di atas udara. Bangsa jin menyaksikan, wah ini mukjizat, masuk Islam semuanya. Kemudian pohon itu Nabi suruh kembali, dia kembali lagi masuk ke tempat semula. Maka dinamakan masjid itu masjid pohon. Itu yang ada di Makkah. Ada juga yang di Madinah ada. Disebut masjid pohon itu Bir Ali, itu tempat mikot. Kalau itu istilahnya dengan nama lain masjid pohon karena Nabi ketika mau mikot di situ sempat berteduh di pohon itu. Makanya dinamakan tempat itu masjid pohon. Tapi kalau di Makkah itu adalah saksi sejarah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan dakwah Islam kepada bangsa jin, dan akhirnya mereka masuk Islam semuanya di tangan Nabi Muhammad SAW. Ada ulama ahli hadis As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghummari bahkan menulis satu kitab berjudul Musnad Al-Jin. Musnad Al-Jin, kumpulan-kumpulan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa jin. Jadi sahabat dari bangsa jin meriwayatkan hadis itu beliau tulis dalam kitab Musnad Al-Jin. Dan sahabat bangsa jin ini umurnya panjang karena mereka bangsa jin diberikan satu keistimewaan oleh Allah, yaitu umur mereka panjang, sehingga kemungkinan juga masih ada sahabat dari bangsa jin yang masih hidup. Dan itu ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddits As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghummari dalam kitab Musnad Al-Jin. Kemudian pernah kami baca satu buku Bahthul Masail, pembahasan masalah-masalah keagamaan terkait masalah hukum yang biasa diadakan di berbagai pesantren yang ada di Jawa. Itu mereka punya forum namanya Bahthul Masail. Ada kiainya, ada santrinya, ada cendekiawannya, ada pemikirnya, semua dikumpulkan membahas satu masalah hukum atau beberapa masalah hukum Islam, terutama yang masalah tersebut tidak ada di zaman dahulu. Pernah saya baca, ya ini buku dari Ustadz Minanur Rahman yang beliau berguru kepada Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham. Saya baca buku tersebut, ternyata sudah pernah dibahas hukum orang kesurupan. Hukum orang kesurupan, apakah itu dari jiwa manusia sendiri ataukah ada ruh yang masuk, ruh manusia yang sudah meninggal masuk? Karena kadang-kadang kan mengaku saya ini fulan, saya ini itu, bahkan kadang-kadang mengaku saya ini Syekh Abu Qadir Jailani, ya. Tapi kalau yang masuk itu jin, itu pasti bohong. Nabi yang katakan dia pembohong, punya sifat suka berbohong. Itu ada benarnya. Abu Hurairah dapat ijazah baca ayat kursi itu dari setan. Dan Nabi mengatakan, setan mengatakan kepadanya, kalau kau baca itu ayat kursi sebelum tidur, Allah jaga kamu sampai waktu pagi kamu bangun. Itu diijazahkan oleh setan. Jadi sanadnya ayat kursi itu sebelum tidur sanadnya dari setan. Tapi Nabi katakan apa? Yang dia katakan benar, walaupun dia pendusta. Kata Nabi, ayat kursinya betul, baca itu terjaga dari setan. Kata Nabi itu benar. Tapi yang meriwayatkan setan itu tukang dusta. Kalau ditarik kepada ilmu hadis, maka ulama akan menolak hadis ini. Gimana? Karena gak boleh ada periwayat pendusta. Itu kan kaidah. Tapi ini berhubungan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tahu mana yang benar, mana yang tidak. Maka Nabi katakan ayat kursi ini benar. Ya, matanya sahih, tapi rawinya tidak sahih. Matanya sahih, rawinya tidak sahih. Maka ayat kursi itu diberikan ijazah oleh syaitan kepada Abu Hurairah. Kisahnya
cukup panjang yang pernah kami bahas. Nah, sehingga apa yang terjadi di dalam bahasa masalah itu dikatakan, apakah orang kemasukan itu dari ruh manusia, ataukah dari jin, ataukah dari kejiwaan dia sendiri? Maka ada dua jawaban. Ada juga orang karena jiwanya, dia stres, iya kan? Sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya, seakan-akan seperti kesurupan. Tapi ada juga yang betul-betul jin masuk ke dalam tubuh orang tersebut, yang mereka sepakati bahwa ruh manusia itu tidak boleh masuk ke dalam diri manusia. Itu di kitab Bahful Masail yang disepakati kalau ada orang kesurupan, jin yang masuk, atau mungkin sedang gangguan jiwa. Tapi selebihnya itu nggak ada ruh yang bisa masuk kepada jiwa atau diri manusia tersebut. Nah, ini terkait dengan masalah kemasukan, ya. Ashabul Kahfi, di sini Rasul SAW memuji bahwa pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala diberikan naungan khusus. Ada pepatah terkenal yang menyatakan, syubbanul yawm rijalun ghad, inna fi yadikum amru ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Urusan bangsa ada di tangan para pemuda, dan di langkah kaki mereka para pemuda majunya suatu bangsa. Pemuda dalam Islam diistimewakan oleh Allah Ta'ala. Salah satu contoh yang Allah ceritakan, pemuda-pemuda yang hebat, yang beriman kepada Allah, yang ahli ibadah, yang soleh, terkenal dengan nama Ashabul Kahf, penghuni goa. Dan ceritanya itu Allah abadikan di surat Al-Kahf. Ini pemuda-pemuda yang istimewa. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami ceritakan kepadamu berita tentang mereka bil haqq, dengan benar. Jadi cerita ini benar-benar terjadi, sejarah hidup sekelompok pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah para pemuda. Itu Allah katakan, mereka semuanya pemuda, Ashabul Kahf. Makanya anak-anak muda itu masa-masa emas mereka, jangan sampai dirusak dengan narkoba, jangan dirusak dengan minuman keras. Itu nanti akal dia itu menjadi rusak, dan efeknya itu jangka panjang. Nah, orang-orang yang ketika muda dia justru taat kepada Allah, sedangkan secara hukum jiwa mereka itu bergejolak ingin melakukan maksiat, para pemuda, tapi dia bisa menahan itu untuk tunduk taat kepada Allah, maka Allah berikan keistimewaan khusus kepada mereka. Ashabul Kahfi contohnya luar biasa, kisah mereka ini panjang. Nanti kita bahas mungkin 3 pertemuan terkait kisah Ashabul Kahf. Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan benar. Mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada pencipta mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Allah nyatakan demikian. Wa qala al-mufassirun innal yahuda ijtama'u. Para ahli tafsir mengatakan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut atau surat Al-Kahf secara khusus. Sebelum ayat itu turun diterangkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, di dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Orang-orang Yahudi berkumpul, kemudian mereka waktu itu bertemu orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan tentang Nabi Muhammad. Orang Yahudi ini bertanya, bagaimana keadaan Muhammad?
Bahasa mereka begitu. Maka kalau kalian ingin cari tahu Muhammad itu benar seorang nabi, kata orang Yahudi kepada orang-orang kafir Quraisy, coba kalian tanyakan 3 hal. 3 pertanyaan ini, kalau dia bisa menjawab semuanya, berarti dia bukan nabi. 3 pertanyaan dijawab semuanya, berarti dia bukan nabi. Atau 3 pertanyaan ini dia tidak mampu menjawab semuanya, maka dia bukan nabi. Tapi kalau dia mampu menjawab sebagian pertanyaannya dan ada yang tidak dijawab, maka dia seorang nabi. Jadi mereka sudah observasi di kitab-kitab suci mereka bahwa 3 pertanyaan ini gak bisa dijawab semua. Bukan berarti beliau tidak tahu, tapi memang hukumnya begitu. Maka datanglah nih orang-orang Quraisy menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayah orang-orang Yahudi yang bertanya, fi riwayah orang-orang kafir Quraisy yang bertanya. Bertemu dengan Nabi, kemudian mereka bertanya tentang ruh. Wahai Muhammad, kami bertanya ruh. Maka dijawab oleh Rasul lewat wahyu, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Makanya Allah abadikan tuh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah ruh itu urusan Allah penciptanya, dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalian ini kepada yang bertanya, bukan kepada Nabi. Karena kalau Nabi kan aku di situ, kamu berarti kalau jawabannya aku. Tapi Nabi katakan kalian. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Berarti pertanyaan ini tidak dijawab. Ditanya pertanyaan berikut, bagaimana kisah pemuda-pemuda penghuni goa? Turunlah ayat tentang ashabul kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada ila akhir ayat. Wah, dijawab. Pertanyaan ketiga tentang Zulkarnain. Nabi juga menjawab, dan Allah abadikan dalam Al-Quran di surat yang sama, surat Al-Kahf. Wa yas'alunaka 'an Zulkarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Zulkarnain. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka masuk Islam karena 2 pertanyaan dijawab, 1 tidak dijawab. Itu sesuai yang termaktub di dalam kitab suci mereka. Itu asbabun nuzulnya. Kemudian Ashabul Kahfi ini namanya disebut di beberapa kitab tafsir seperti tafsir Sawi. Disebut namanya di situ ada 7 orang. Tambah seekor anjing dari 8. Di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh, ini saya jelaskan mengutip kitab Al-Kamil fi Tarikh. Ini karangan Al-Imam Izzuddin Al-Ibn Al-Athir, ya, yang lahir tahun 555 Hijriah, wafat 630 Hijriah. Beliau punya kitab sejarah yang sangat terkenal berjudul Al-Kamil fi Tarikh. Ada sekitar 11 jilid cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Jadi saya mengutip dari kitab tersebut. Kalau beliau berpendapat ada 9 orang. Ashabul Kahfi itu ada 9 orang, dan terjadi khilaf di kalangan para sahabat juga khilaf, tabi'in juga khilaf, dan ulama-ulama setelahnya juga khilaf tentang jumlahnya. Nah, Ashabul Kahfi ini hidup di masa seorang raja bernama Degianus. Raja ini raja yang kejam, yang jahat, dan dia memaksa warganya itu menyembah berhala. Jadi penyembah berhala. Kemudian rakyatnya dipaksa untuk menyembah berhala. Siapa yang tidak mau menyembah berhala akan dihukum mati.
Jadi situasinya pemuda-pemuda ini hidup di tengah-tengah pemerintahan Raja Degianus yang mengharuskan warganya untuk menyembah berhala. Dan disebutkan di sini wakanu bimaninatin lihum. Nah, mereka ini tinggal di satu kota milik kekuasaan Romawi di masa-masa kerajaan Romawi. Nama kotanya itu Ufsus. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau dalam salah satu periwayatan paling lengkap menjelaskan Ashabul Kahfi itu Imam Ali bin Abi Thalib. Sampai tahu jumlahnya, jaraknya, namanya siapa, tinggalnya di mana, goanya di mana, itu belum. Nanti kita pertemuan akhir kita bahas riwayat Sayyidina Ali tentang Ashabul Kahfi, itu lengkap sekali. Imam Ali mengatakan Ufsus ini kurang lebih masuk di wilayah kalau zaman kita ini Turki. Sebagian lain mengatakan di Jordania, ada yang mengatakan di Irak. Masih terjadi polemik tentang lokasi Ashabul Kahfi. Raja Degianus ini memimpin kota namanya Ufsus. Wa malikuhum ya'budul asnam, dan raja mereka itu menyembah berhala. Wa kanu fityatan amanu birabbihim. Nah, hiduplah di tengah-tengah pemerintahan dan masyarakat penyembah berhala sekelompok pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah abadikan, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada pencipta mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Faqala ta'ala am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami goa dan yang mempunyai raqim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ada kata ar-raqim di situ. Ada lafaz ashabul kahf, penghuni goa, dan setelahnya ada ar-raqim. Sebagian para ahli tafsir mengatakan ar-raqim nama seekor anjing yang ikut menemani mereka. Ar-raqim namanya Kitmir, ya, Kitmir. Ada yang berpendapat bahwa raqim itu adalah satu papan yang menulis nama-nama Ashabul Kahfi. Nama mereka, tanggalnya, hari kejadiannya, mereka tertidur, dicatat di papan itu disebut ar-raqim. Ada pendapat demikian. Kata bahwa ba'du ahli zamanihim wa ja'alahu fil bina'i wa fihi asma'uhum wa fi ayyamin. Nah, ini dicatat oleh orang-orang yang hidup semasa dengan mereka dan diletakkan papan itu di bangunan yang dibangun di depan goa atau di goa tersebut. Isi daripada catatan tersebut adalah nama-nama mereka dan orang-orang yang ikut, ya, hadir pada waktu itu mencatat kejadiannya, kapan dia terjadi dan sebab mereka sampai di goa tersebut. Wa kanat iddatuhum fima dzakara Ibnu Abbas sab'ah wa thaminuhum kalbuhum. Menurut Ibnu Abbas, jumlah pemuda tersebut 7 orang dan kedelapannya adalah seekor anjing yang menemani mereka. Menurut Ibnu Ishaq 8 orang dan yang ke-9 adalah anjing mereka. Menurut Ibnu Asir ada 9 orang. Berarti ada terjadi khilaf jumlah Ashabul Kahfi. Kalau Allah Ta'ala berfirman, sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Mereka akan berkata, yaitu ahli kitab. Jadi cerita Ashabul Kahfi ini juga ada di cerita-cerita di kitab-kitab terdahulu. Ahli kitab juga memiliki riwayat cerita Ashabul Kahf, walaupun ada perbedaan. Bahwa mereka ahli kitab mengatakan
bahwa Ashabul Kahfi itu 3 orang. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Dan mereka juga mengatakan jumlahnya 5 orang. Yang keenam adalah anjing mereka. Rajman bil ghaib. Mereka sudah menerka sesuatu yang gaib. Jadi Allah membantah pernyataan mereka terkait jumlah Ashabul Kahfi berapa orang itu. Allah membantah di surah Al-Kahf pernyataan-pernyataan ahli kitab. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada juga yang berpendapat dari mereka 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Kemudian dilanjutkan, qala rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah bahwa penciptaku Allah lebih mengetahui jumlah mereka. Makanya ada ulama yang tidak berani ngasih komentar. Kalau ditanya jumlah berapa, saya kata wallahu a'lam. Kenapa? Karena ada ayat yang mengatakan yang tahu Allah jumlahnya. Tapi ulama yang berpendapat juga tidak salah, karena ada lanjutan tadi. Apa itu? Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka illa qalil, kecuali ada sekelompok kecil orang, yaitu para ulama. Gitu. Tidak salah. Yang tidak mau berpendapat jumlahnya berapa tidak salah. Yang berpendapat juga tidak salah, karena yang berpendapat ini juga orang-orang yang berilmu. Wa kanu minar Rum. Nah, mereka ini asalnya dari Romawi. Wa kanu ya'buduna al-awthan. Awalnya itu mereka juga penyembah berhala. Makanya di ayat ada bahasa Allah berikan petunjuk, kami tambahkan mereka petunjuk. Artinya sebelumnya sudah dapat hidayah, ditambahkan lagi. Karena sebelumnya mereka juga termasuk orang-orang yang menyembah berhala, yang mengislamkan mereka, yang mentauhidkan mereka, muridnya Nabi Isa. Nabi Isa memiliki murid kaum Hawariyun. Mereka dakwah di berbagai tempat, salah satunya di tempatnya Ashabul Kahf. Akhirnya masuk Islam di tangan muridnya Nabi Isa alaihissalam. Ini pendapat yang kuat. Karena ada pendapat juga bahwa mereka hidup sebelum Nabi Isa. Tapi pendapat yang kuat, mereka hidup setelah masanya Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa sudah menceritakan tentang sosok Ashabul Kahfi kepada murid-muridnya. Nanti di saat saya diangkat oleh Allah ke langit, tidak lama akan ada kejadian pemuda-pemuda yang beriman ditidurkan oleh Allah ratusan tahun. Itu sudah dikabarkan oleh Nabi Isa kepada murid-muridnya. Dan mereka ketika masuk Islam, saya menggunakan bahasa masuk Islam karena para nabi semuanya membawa ajaran Islam. Membawa ajaran Islam. Mereka menggunakan syariatnya Nabi Isa. Wa kanat syari'atuhum syari'at Isa alaihissalam. Wa za'ama ba'duhum annahum kanu qabla al-Masih. Nah, ada yang beranggapan bahwa mereka itu di masa sebelum Nabi Isa. Tapi yang kuat mereka itu hidup di masa setelah Nabi Isa alaihissalam. Wa anna Allah ba'atha min raqdatihim ba'da raf'il Masih. Wal awal asah wa kana sababu imanihim annahu ja'al hawari min ashab Isa ila madinatihim. Wa sami'a al-malik Degyanus khabarahum. Ketika Raja Degyanus mendengar kabar bahwa sekelompok pemuda ini mereka beriman kepada ajarannya Nabi Isa dan tidak mau menyembah berhala, maka Raja Degyanus memerintahkan pasukannya untuk menangkap mereka dan menghukum mati 7 orang pemuda tersebut. Yatba'una atharu hatta wajadahum. Akhirnya dapat informasi bahwasanya Ashabul Kahfi ini, mereka dapat informasi bahwa Raja Degyanus sudah menetapkan satu ketetapan bahwa mereka akan dihukum mati karena tidak mau menyembah berhala. Akhirnya mereka lari. Mereka lari, dikejar oleh Raja Degyanus dengan pasukan. Sampai akhirnya mereka temukan satu goa, Al-Kahf. Al-Kahf artinya goa. Goanya besar, lumayan. Ya, kalau
Rasulullah SAW disebutkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, yatahannath bigor Hira, disebut goa tapi gor. Nabi beribadah di goa Hira, tapi lafadznya gor bukan kaf. Kalau gor itu kecil, hanya bisa satu orang, itu hanya celah-celah batu. Celah-celah batu disebut gor, tapi kalau kaf agak besar. Itu perbedaan ya, tapi kalau di kosakata artinya goa. Masuk mereka. Nah, sebelum mereka masuk ke goa itu, di tengah jalan ada seekor anjing mengikuti mereka. Diusirlah anjing itu. Ternyata ketika anjing itu diusir, Allah berikan satu keramat, anjing itu bisa bicara. Dan ini istimewa. Ketika diceritakan Ashabul Kahfi, Allah sertakan menyebut anjing tersebut. Kalbuhum, kalbuhum, disebutkan anjing mereka. Anjing itu ketika diusir tidak mau pergi, dia tetap mau ikut. Akhirnya Allah berikan keramat, anjing itu bicara. Itu di kitab Hayatul Haywan Al-Kubra di Syekh Ad-Damiri ya, diriwayatkan kata anjing, la takhafu minni fa inni uhibbu ahibballah. Jangan kalian takut dariku, karena sesungguhnya aku mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Fanamu hatta ahrusakum. Kalian silakan masuk ke dalam gua, tidurlah kalian di dalam gua. Aku yang akan menjaga kalian. Makanya posisi anjing itu di bagian depan gerbang gua. Anjing itu dia menjaga daripada Ashabul Kahfi. Ulama mengambil satu ibrah. Seekor anjing mencintai orang soleh, Allah sebutkan namanya bersama orang soleh. Bahkan tabi'in bernama Ibnu Ma'dam mengatakan di antara hewan-hewan yang masuk ke dalam surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Karena sebab cinta kepada orang soleh, cinta kepada aulia, Allah barengkan bersama. Dan luar biasanya disebut di dalam Al-Quran, di surat Al-Kahf disebut kalbuhum bilwasid basitatun zira'ihi bilwasid. Anjing mereka duduk di depan gua untuk menjaga mereka. Itu Allah sebutkan. Subhanallah. Maka dikatakan oleh Imam Zamakhsyari, faza kalbun bihubbi ashabil kahfi fakaifa ashqa bihubbi alin nabi. Ya, seekor anjing bisa selamat, bisa sukses karena mencintai Ashabul Kahfi, maka bagaimana mungkin aku celaka jika mencintai keluarga Nabi. Itu Zamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf. Masuklah mereka. Ketika masuk ke dalam, Allah berikan di dalam surah Al-Kahf, idh awal fityatu ilal kahf faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini bisa jadi doa kalau mau masuk goa. Kita kalau mau masuk goa ikut doanya Ashabul Kahf. Karena ulama punya kaidah, setiap doa yang dibacakan, yang dimaktub di dalam Al-Quran sesuai keadaan itu, doa itu digunakan untuk keadaan tersebut. Masuk mereka. Ketika masuk, fadarabna ala adhanihim fil kahf. Kami tutup telinga-telinga mereka di dalam goa. Akhirnya mereka tertidur. Sinina adada, dengan jumlah beberapa tahun. Tidak disebut di bagian awal berapa tahun, tapi di bagian-bagian selanjutnya disebut 300 tahun tambah 9. Ya. Para sejarawan mengatakan tidurnya 309 tahun. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a. Dan mereka menetap di dalam goa tersebut 300 tahun. 300 sinina wasdadu tis'a. Ya, di dalam ilmu nahu harusnya 300 sanatin. Tapi di sini 300 sinina, ada yang mengatakan itu tamyiz sinina atau ataf bayan, tapi ada yang mengatakan di situ ayat turun hanya sampai 300. Kemudian ayat berikut lanjutan sinina. Ya, jadi berupa pendapat menurut Imam Baghawi.
Faradallahu alaihim faqala qulillahu a'lamu bima labithu. Allah Ta'ala berfirman bahwa yang lebih tahu berapa lama mereka menetap adalah Allah. Kemudian Allah Ta'ala setting mereka tertidur. Kenapa yang ditutup telinga? Karena kalau mata tidur kan bisa tutup, tapi telinga gak bisa. Makanya orang tidur ada kalanya bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Nah itu nanti mengganggu kualitas tidur. Mereka tidurnya ini Allah setting lama. Kalau tidurnya tidak berkualitas, berbahaya bagi kesehatan mereka. Makanya Allah tutup mata mereka, Allah juga tutup telinga mereka. Orang kalau tidur tidak mendengar apa-apa, itu lebih pulas tidurnya. Dan Allah setting matahari itu harus sinar masuk ke dalam gua menyinari mereka, sehingga tidak diganggu oleh serangga dan jasad mereka tidak rusak. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dalil adanya keramat para aulia. Karena mereka bukan anbiya, mereka bukan rasul, tapi mereka pemuda-pemuda yang saleh. Mereka para aulia Allah yang Allah berikan keramat kepada mereka. Tidur mereka, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah ini masih ada lanjutan cukup panjang, insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan berikut. Dan nanti mungkin ini pertemuan di hari Ahad ini kita membahas Ashabul Kahfi 3-4 pertemuan, ya, karena ada riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu salah satu riwayat yang menceritakan Ashabul Kahfi paling lengkap, paling rinci. Tahu tuh tiang istananya Raja Degianos itu berapa? Tahu tuh jumlah jendela itu tahu berapa? Itu luar biasa. Ya, insya Allah semua sehat afiat bisa kembali bertemu. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana ba'da tafarruqan ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.